Saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, diduga akibat korsleting listrik minibus bermuatan Pertalite terbakar di halaman SPBU di Lumajang. Api bisa segera dipadamkan dengan 2 mobil pemadam sehingga tidak menjalar ke pompa SPBU. Mobil minibus yang terbakar di depan SPBU Tempeh, Lumajang ini adalah milik Rizky Dwi Ridho, warga desa Jarit, kecamatan Candipuro. Api membakar seluruh bodi mobil berikut muatan BBM bersubsidi di dalamnya. Peristiwa ini sempat terekam kamera ponsel warga. Sebelum membesar, percikan api sempat dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan. Namun karena banyaknya BBM dalam mobil, api semakin membesar dan baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil PMK datang. Unit sama Musketama, kita 1 unit, Musketama 1 unit, jadi 2 unit. Kesulitan tadi apa? Saya kira tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Kalau dugaan kebakaran ini kenapa, Pak? Menurut informasi tadi karena korsleting listrik, kabel. Kasus kebakaran mobil itu ditangani Polres Lumajang sebab mobil ini digunakan mengangkut BBM bersubsidi untuk dijual kembali. Kebakaran mobil apa seperti apa tadi, Nan? Jadi untuk kendaraan Nopol P12 berapa? 09 IE itu punyaan orang Candi, Jarit, ya. Mau beli bensin yang ada di pom bensin Tempelor. Setelah mengambil antrian di pom bensin, itu terjadi percikan api yang ada di belakang. Setelah percikan api di belakang diusahakan untuk disemprot sama apar yang punyaan pom bensin itu, tapi tidak menguasai. Setelah itu didoronglah ke depan. Dugaan sementara kebakaran ini dipicu oleh korsleting arus listrik mobil. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, namun akibat kebakaran ini pemilik mobil mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, polisi akhirnya meringkus penusuk korban saat sholat berjamaah dalam masjid di Nganjuk. Pelaku melakukan penusukan karena sakit hati dibohongi oleh korban. Setelah diburu selama sepekan, Purnomo, warga Kelurahan Sugiwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, digelandang aparat Polres Nganjuk Senin sore. Purnomo melarikan diri setelah menusuk Sumarsono, tetangganya sendiri, saat sholat Isya berjamaah di Masjid Darus Said, Prambon, Nganjuk pada Minggu 1 Oktober lalu. Pelaku akhirnya berhasil diringkus Satreskrim Polres Nganjuk di daerah Mojoroto, Kota Kediri. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena dibohongi korban. Purnomo yang mengaku alami gangguan jiwa pernah diantar Sumarsono ke pengobatan alternatif, namun ternyata tak kunjung sembuh. Kalau katanya itu pasti ada, katanya memang penyakit jiwa. Namun secara legalitas formil kami belum menerima secara keterangan lanjut dari ahli kejiwaan, kita belum ada. Namun nanti langkah Satreskrim itu akan memeriksa kejiwaan saudara Purnomo Sidik. Sementara itu polisi akan membuktikan dugaan gangguan kejiwaan dengan memeriksakan Purnomo ke dokter rumah sakit jiwa. Purnomo menusuk bagian pinggang belakang Sumarsono saat sholat Isya berjamaah di Masjid Prambon Nganjuk Minggu malam. Beruntung korban segera dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya berhasil diselamatkan. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, 7 korban melapor ke polisi karena ditipu oleh pegawai Satpol PP Kabupaten Mojokerto. Korban dijanjikan bisa masuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan dimintai uang hingga ratusan juta rupiah. 7 orang lapor ke polisi telah menjadi korban penipuan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Mojokerto bernama Wardoyo. Para korban dijanjikan bisa masuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan dimintai sejumlah uang. Para korban diiming-imingi oleh pelaku menjadi pegawai di kantor Satpol PP, Kejaksaan hingga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Namun hingga kini belum juga terrealisasi. Bahkan salah satu korban sudah menyerahkan uang 180 juta rupiah kepada Wardoyo. Orang tua korban rela menjual 2 petak sawah dan menggadaikan sertifikat rumah. Terus pada akhirnya berjalan dan tidak ada kabar lagi. Kemudian tiba-tiba
sudah ada ternyata yang Satpol PP. Terus yang kedua itu ditawari untuk ke kejaksaan dengan nominal yang lebih besar lagi. Dan akhirnya setelah itu berjalan sudah kasih uang lagi dan dijualkan sebidang sawah lagi. Setelah itu berjalan akhirnya nggak ada lagi, dan yang terakhir itu masuk ke Dispora hingga akhirnya sampai jual sawah kecil sama masukkan sertifikat rumah itu ke bank. Polisi masih memburu Wardoyo yang sudah pensiun sebagai pegawai Satpol PP sejak 1 Oktober 2023. Pensiun masih kita dalamin, masih dalam proses ini. Nanti kalau memang sudah terang, nanti kita lakukan rilis sama teman-teman. Dan sementara pelaku? Saya belum cek, sementara masih satu yang kami tahu. Tapi coba nanti mengembangkan. Ya, cukup ya. Telepon masih total kemarin 100 berapa saya lupa ya. 100 lebih kok. Ya 100 berapa lebih itu. Nanti menyusul lah, masih pendalaman. Ya. Polisi telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa para saksi. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pelaku curanmor semakin hari kian nekat. Di Jember, maling mencuri motor polisi saat parkir di masjid. Kamera pengawas merekam pencuri motor di Masjid Raudhatul Muttaqin, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Sabtu pagi. Pelaku dengan santai membawa kabur motor yang ditinggal pemiliknya saat sholat subuh. Padahal pemilik motor yakni anggota Kanit Reskrim yang berdinas di Polsek Sumber Baru, Jember. Aparat Polsek Bangsal Sari mendatangi TKP Senin siang dan meminta keterangan petugas takmir. Belum ada, karena di sini belum pernah kejadian pencurian motor, kayak kehilangan motor dan sejenisnya belum pernah. Baru pertama kali ini. Korban memang seorang polisi. Seorang polisi dari Polsek Tanggul, Sumber Baru Tanggul. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan keterangan beberapa saksi dan memeriksa rekaman CCTV. Kalau melihat dari rekaman CCTV itu yang nampak di video cuma satu orang, tapi mungkin kemungkinan pelaku ini ada teman atau ada pelaku lain yang membantu pelaku. Berbekal wajah yang terekam dalam kamera pengawas, polisi memburu pencuri. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, puluhan warga menyerbu operasi pasar beras murah di kantor Kelurahan Kowil, Pamekasan. Satu truk beras kemasan 5 kg seharga Rp54.000 ludes terjual dalam waktu singkat. Antrean warga mendapatkan beras murah ini terjadi di kantor Kelurahan Kowil, Pamekasan. Satu truk beras kemasan 5 kg disediakan di Sperindak Pamekasan dan Perum Bulog. Setiap warga dibatasi membeli 10 kemasan dengan harga per kemasan 5 kg Rp54.000 atau Rp10.800 per kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras di pasaran yang mencapai Rp13.000 lebih per kilogram. Operasi pasar ini digelar untuk menstabilkan harga beras yang melambung tinggi di pasaran. Di Kelurahan Kowil ini berdekatan dengan pasar pantauan, di mana data harga itu kami mengambil data harga itu dari pasar Kolpajung. Untuk pasar pantauan itu di Kabupaten Pamekasan ada 2, pasar Kolpajung dan pasar. Untuk operasi pasar ini targetnya adalah untuk menstabilkan harga beras, di mana kita ketahui bersama pada saat ini harga beras sangat tinggi untuk di pasaran. Alhamdulillah ada beras bantuan dari Bapak pemerintah. Soalnya sekarang beras mahal, ini ada harga rendah. Berapa Pak? Ini 10 sak harganya 540. Alhamdulillah bisa makan dengan nikmat. Berarti satu saknya berapa itu? 50. Satu saknya berapa ya ini? Belum tahu ya, pokoknya 10 sak ini 540. Kegiatan operasi pasar ini telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2023. Operasi pasar ini akan terus dilakukan hingga harga beras di pasaran kembali normal. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan.
Dampak kemarau panjang, sumur warga berbau dan berwarna kuning. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda.